Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu, salam Pancasila. Baik, perkenalkan nama saya Siti Alia Novianika Putri, mahasiswa Universitas Nusa Putra, semester 2 dari program studi manajemen dari kelas MN25H. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas presentasi melalui video. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai matkul Pendidikan Pancasila yaitu sesi 3 mengenai materi yang saya bahas yaitu mengenai konsep sumber historis, politis, dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Baik, mari kita mulai presentasinya. Nah, jadi di sesi ini tuh kita bakalan membahas bagaimana Pancasila itu lahir dan dari mana sih nilai-nilainya itu berasal. Dan yang terakhir, kenapa sih Pancasila itu penting bagi bangsa kita bahkan sampai sekarang gitu. Baik, di slide ini kita bakalan ngebahas yaitu mengenai periode pengusulan Pancasila. Nah, sebelum Pancasila itu ada, semangat kebangsaan Indonesia itu sudah muncul lebih dulu, salah satunya pada kegiatan Sumpah Pemuda yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928. Dilanjutkan pada tanggal 29 April 1945, Jepang membentuk BPUPKI, yaitu badan yang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, pada akhir Mei sampai pada awal Juni 1945, BPUPKI mengadakan sidang pertama untuk membahas calon dasar negara. Oke, next. Selanjutnya, sidang BPUPKI pertama mengenai periode perumusan Pancasila. Di sini ada 3 tokoh yang mengusulkan perumusan dasar negara. Yang pertama ada Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Beliau mengusulkan 5 poin, yaitu yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kerakyatan sosial. Nah, selanjutnya yaitu menurut Supomo pada tanggal 30 Mei 1945 beliau mengusulkan 3 poin. Yang pertama, teori negara perseorangan, yang kedua, paham negara kelas, yang terakhir, paham negara integralistik. Yang terakhir, Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, beliau mengusulkan 5 poin. Yang pertama, nasionalisme, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berbudaya. Nah, yang diringkas menjadi Trisila dan Ekosila, yaitu gotong royong. Nah, jadi pada tanggal 1 Juni ini diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Setelah itu, pada tanggal 22 Juni 1945, dibentuklah Panitia 9 untuk merumuskan Piagam Jakarta. Dan inilah hasil dari perdebatan antara nasionalis sekuler, Islam, dan Kristen. Di sini yang pertama ada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan dari 5 poin ini yang menjadi penyesuaian hanya dari sila pertama. Nah, jadi Pancasila itu bukan dibangun dari nol, tapi di sini ada 3 sumbernya. Yang pertama yaitu historis. Jadi nilainya itu sudah ada sejak zaman kerajaan, contohnya seperti nilai ketuhanan. Yang kedua yaitu sosiologis. Jadi nilainya itu yang hidup di masyarakat, contohnya seperti gotong royong. Yang terakhir ada politis, nilainya itu yang digali
dari pengalaman bangsa, contohnya seperti musyawarah. Terus, kenapa sih Pancasila itu penting? Nah, jawabannya karena Pancasila itu adalah identitas bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, jiwa bangsa, sampai ada perjanjian leluhur yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Nah, jadi Pancasila itu bukan hanya simbol, melainkan juga pedoman. Nah, jadi kesimpulannya Pancasila itu lahir dari proses panjang yang diusulkan, dirumuskan, dan disepakati melalui dialog, serta nilai-nilai yang digali melalui sejarah dan budaya kita sendiri. Maka dari itu, Pancasila menjadi identitas yang harus selalu kita jaga. Seperti itu, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata atau kesalahan kata. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.